Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Dok. Baik Ibu, perkenalkan saya Dr. Dewi, dokter yang sedang berjaga di klinik hari ini. Baik Ibu, sebelumnya apakah ruangannya sudah nyaman Bu? Ya, Dok. Alhamdulillah, Dok. Baik Ibu, sebelumnya saya izin mencatat identitas Ibu ya Bu. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu April, Dok. Baik Ibu April, usianya berapa tahun? Saya 35 tahun, Dok. Baik 35 tahun. Ibu alamatnya di mana? Di Buah Batu, Dok. Buah Batu. Ibu apakah sudah berkeluarga Bu? Ya, Dok. Saya sudah menikah. Baik, Ibu pekerjaan sehari-harinya apa? Saya cuma ibu rumah tangga saja sih, Dok. Oh baik, Ibu ada keluhan apa ya Bu sebelumnya? Gini, Dok. Saya tuh suka keluar keputihan gitu, Dok. Oh baik, ada keputihan ya Bu. Untuk keputihannya sudah berapa lama? Udah semingguan sih, Dok. Udah Oh seminggu. sudah seminggu. Kemudian untuk keputihannya itu bisa dijelaskan Bu seperti apa? Keputihannya tuh kayak ada kuning-kuning, terus ada kental gitu, Dok. Oh baik. Kemudian apakah keputihannya ini berbau Bu? Kalau bau sih, enggak sih, Dok. Tidak. Baik, Ibu apakah ada keluhan lain seperti gatal-gatal di area kemaluannya? Kalau gatal sih enggak ya, Dok. Oh tidak ya Bu ya. Kemudian apakah ada demam? Enggak ada sih, Dok. Tidak. Apakah ada nyeri di bagian perut bagian bawah Bu? Iya, Dok. Lumayan sih Oh, dikit. baik. Ibu sebelumnya punten ya Bu ya. Apakah di bagian kemaluannya ini ada luka atau seperti apa Bu? Enggak ada sih, Dok, kalau luka. Oh, tidak ada luka ya Bu ya. Baik Ibu, kemudian apakah ada keluhan lain seperti Ibu pertama kali menstruasi saat usia berapa ya Bu? Kalau nggak salah ya, Dok, ya umur 12 tahun gitu, Dok, kelas 6 SD Oh, usia gitu. 12 tahun ya Bu ya. Tadi Ibu sudah menikah ya Bu. Baik, untuk siklus menstruasinya bagaimana Bu? Apakah lancar setiap bulan? Setiap bulan sih lancar sih, Dok, ya. Oh, lancar. Kemudian hari pertama menstruasi terakhir kapan ya Bu? Tanggal 3 hari yang lalu sih, Dok. Oh, 3 hari yang lalu. Baik Ibu, kemudian untuk durasi saat menstruasinya biasanya berapa hari? Kalau saya sih biasanya 10 hari sih, Dok. Oh, 10 10. atau 8 hari lah. Oh baik. Kemudian Ibu tadi sudah menikah. Apakah Ibu sudah mempunyai anak Bu? Iya, Dok, saya udah punya anak 2, Dok. Anaknya 2. Untuk anaknya semuanya sehat Bu? Alhamdulillah, Dok, sehat. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Baik, untuk kehamilannya juga 2 atau bagaimana ya Bu? Ya sih, Dok, alhamdulillah baru 2. 2. Kemudian tidak ada masalahnya Bu saat sedang mengandung? Sejauh ini sih nggak ada sih, Dok. Baik, tidak ada ya Bu ya. Kemudian Ibu apakah ada riwayat kehamilan di luar kandungan Bu? Nggak ada sih, Dok. Oh, tidak ada. Apakah ada riwayat operasi Bu sebelumnya? Nggak ada, Dok. Oh, tidak ada ya Bu ya. Kemudian saat menstruasi nih Bu, apakah Ibu sering mengalami nyeri di sekitar perutnya Bu? Lumayan sih, Dok, kalau mensus suka agak nyeri-nyeri Oh, gitu. ada nyeri ya Bu ya. Baik, kemudian Ibu apakah sebelumnya ada riwayat infeksi saluran kemih Bu? Nggak ada sih, Dok. Oh, baik. Ibu mohon maaf sebelumnya, apakah ada penyakit di kelamin yang kemudian Ibu berobat ke dokter dan kemudian oleh dokter dikatakan bahwa penyakitnya ini dikarenakan adanya infeksi akibat berhubungan seksual? Apakah pernah Bu? Nggak sih, Dok, alhamdulillah. Tidak ada, alhamdulillah ya Bu ya. Baik Ibu, punten ya Bu sebelumnya, untuk hubungan seksual apakah sejauh ini hanya dengan suami Ibu? Iya, Dok, saya sama suami saya aja. Baik. Kemudian Ibu apakah ada keluhan lain seperti adanya perdarahan? Nggak ada sih, Dok. Tidak ada. Kemudian apakah ada pembesaran di sekitar perutnya Bu? Nggak ada, Dok. Atau seperti terasa adanya benjolan di sekitar perut? Apakah ada Bu? Nggak ada sih, Dok. Nah, baik Ibu, alhamdulillah untuk tanya jawabnya sudah selesai ya Bu ya. Dari hasil tanya jawab tadi, di sini saya menyimpulkan bahwa kemungkinan adanya infeksi pada organ kemaluannya. Nah, untuk itu, untuk menegakkan diagnosis dan juga untuk mengarahkan kepada pengobatan yang lebih baik dan juga benar, saya membutuhkan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Apakah Ibu setuju dilakukan tindakan tersebut? Ya, Dok, saya setuju, Dok. Baik, apakah sudah dipahami Bu? Sudah cukup paham, Dok. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelumnya? Sudah cukup, Dok. Baik, mangga Bu, untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan ya Bu, hatur nuhun. Sama-sama, Dok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk melakukan history taking mengenai ginekologi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengidentifikasi alasan untuk konsultasi, mengidentifikasi masalah pasien, gunakan pertanyaan pembuka yang sesuai. Dengarkan pernyataan pembukaan pasien dengan penuh perhatian tanpa menginterupsi atau mengarahkan respon pasien. Kemudian konfirmasi daftar dan saling masalahnya ini lebih lanjut. Negosiasikan agenda dengan mempertimbangkan perspektif pasien dan juga dokter. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi, eksplorasi masalah pasien.
Dorong pasien untuk menceritakan masalah dari saat pertama kali dimulai hingga saat ini dengan kata-kata pasien sendiri. Gunakan teknik pernyataan terbuka dan tertutup, bergerak dengan tepat dari ujung terbuka ke tertutup. Dengarkan dengan penuh perhatian, biarkan pasiennya ini menyelesaikan pernyataan tanpa interupsi, berikan ruang bagi pasien untuk berpikir sebelum menjawab, kemudian lanjutkan setelah jeda. Kita perhatikan jawaban pasien, baik itu verbal dan juga non-verbal, seperti bahasa tubuh, ucapan, ekspresi wajah, kemudian periksa dan akui sebagaimana mestinya. Kemudian fasilitasi respon pasien secara verbal dan juga non-verbal, misalnya menggunakan dorongan, boleh memberikan respon diam, pengulangan atau parafrase. Mengklarifikasi pernyataan pasien yang tidak jelas atau perlu untuk dijelaskan kembali, ringkas secara berkala untuk memverifikasi pemahaman sendiri tentang apa yang dikatakan pasien. Kemudian minta pasien untuk mengoreksi interpretasi atau berikan informasi lebih lanjut. Gunakan pertanyaan dan komentar yang ringkas dan mudah dipahami, menghindari menjelaskan jargon medis. Kemudian kita tuliskan tanggal dan urutan peristiwa. Kemudian yang ketiga, keterampilan tambahan untuk memahami perspektif pasien, secara aktif menentukan dan mengeksplorasi dengan tepat gagasan pasien, kekhawatiran pasien, harapan pasien, kemudian efek pada pasien. Anjurkan pasien untuk mengungkapkan perasaan. Kemudian yang keempat, menyediakan struktur untuk konsultasi pembuatan organisasi terbuka, yaitu ringkaslah di akhir baris pertanyaan tertentu untuk mengkonfirmasi pemahaman dan memastikan tidak ada data penting yang terlewatkan, mengundang pasien untuk mengoreksi interupsi. Kemajuan dari satu sesi ke sesi lainnya menggunakan pemasangan tanda, kemudian pernyataan transisi, termasuk alasan untuk bagian selanjutnya. Yang selanjutnya kelima yaitu menghadapi aliran atau attending to flow, struktur wawancara dalam urutan logis, kemudian hadir untuk waktu dan menjaga wawancara pada tugas. Yang selanjutnya yaitu membangun hubungan atau memfasilitasi keterlibatan pasien menggunakan perilaku nonverbal yang tepat, yaitu mendemonstrasikan perilaku nonverbal yang tepat seperti kontak mata, kemudian juga raut wajah, postur, posisi, isyarat dan gerakan lainnya, isyarat fokus seperti tingkat, volume dan juga nada. Kemudian, jika kita membaca, menulis catatan atau menggunakan komputer, lakukan dengan cara yang tidak mengganggu dialog ataupun hubungan kita dengan pasien. Tunjukkan kepercayaan diri yang tepat. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan raport, menerima legitimasi, pandangan, dan perasaan pasien, tidak menghakimi. Gunakan empati untuk mengkomunikasikan pemahaman dan penghargaan terhadap perasaan atau situasi pasien secara terbuka, mengakui pandangan dan juga perasaan pasien. Kita berikan dukungan, kemudian kita ungkapkan keprihatinan, pengertian dan kesediaan untuk membantu, mengakui upaya mengatasi dan perawatan diri yang tepat, menawarkan kemitraan. Kemudian kita menangani secara sensitif dengan topik yang memalukan atau mengganggu dan juga rasa sakit fisik, termasuk yang berhubungan dengan pemeriksaan fisik. Kemudian melibatkan pasien, berbagi pemikiran dengan pasien untuk mendorong keterlibatan pasien. Jelaskan alasan pertanyaan atau bagian dari pemeriksaan fisik yang tampaknya tidak aman. Saat melakukan pemeriksaan fisik, kita jelaskan mengenai prosesnya dan kita minta izin kepada pasien. Kemudian untuk menutup sesi penjelasan awal dan juga perencanaan, kita berikan penjelasan pada waktu yang tepat. Kita hindari memberikan saran, informasi, dan pendapat sebelum waktunya. Kemudian kita berikan informasi pendahuluan dengan cara yang jelas dan terorganisir dengan baik, tanpa membebani pasien secara berlebihan, menghindari atau menjelaskan jargon medis. Kemudian kontak dengan pasien mengenai langkah selanjutnya untuk pasien dan juga untuk kita sebagai dokter. Periksa pemahaman pasien dan penerimaan penjelasan dan juga rencana, memastikan bahwa kekhawatirannya telah ditangani. Baik, demikian